Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kudus. Dalam kasih dan tuntunannya kita boleh menikmati kehidupan di hari baru, hari yang Ia karuniakan bagi kita saat ini. Sebelum memulai segala aktivitas kita akan bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi penuntun bagi kita sekalian di sepanjang hari ini. Mari kita siapkan diri kita, kehidupan kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita pagi hari ini dalam penuntun kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi hari Selasa 20 Agustus 2024 dari 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh terus mengalami kasih dan tuntunan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Di pagi hari ini, sebelum memulai segala aktivitas kami akan bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan keterbatasan kami ya Allah, karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami memahami kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 1 Raja-Raja 7 ayat 1-12 tentang istana Salomo. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu. 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali, dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Amin. Melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan dituntun merenungkan firman Tuhan dalam tema tidak membangun kemegahan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan,
Ketika kita melihat bangunan besar seperti katedral-katedral di kota besar atau luar negeri, betapa bangunan ini menunjukkan kemegahan dan keindahan arsitekturnya. Waktu yang dipergunakan dan dana yang dihabiskan tentu tidak sedikit. Tetapi juga ada bangunan untuk manusia yang dibangun jauh lebih lama dan lebih mahal dan lebih megah. Hal ini menggambarkan bahwa pujian itu bukan saja untuk Tuhan, manusia juga ingin dipuji. Setelah ia membangun bait suci selama 7 tahun, ia membangun rumah bagi dirinya sendiri. Salomo membangun selama 13 tahun. Hutan Libanon dipilih menjadi tempat ia membangun rumah, dibangun dengan segala aspek-aspek keindahan dan menyenangkan, sehingga pekerjaan bisa dilakukan di rumahnya. Salomo juga memakai bahan-bahan yang terbaik, batu fondasi yang mahal, dan dikerjakan dengan baik. Bahkan pelataran rumahnya dibuat mirip dengan pelataran bait Allah. Hanya saja, pembangunan ini memotong jalannya pembangunan bait Allah. Apakah ada ketakutan dalam diri Salomo jika ia disibukkan membangun bait Allah sehingga melupakan membangun istananya? Istana itu sendiri dibangun jauh lebih megah daripada bait suci. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, betapa bertolak belakang antara semangat untuk membangun bagi Allah dan membangun bagi diri sendiri. Kepentingan memuaskan diri membuat banyak orang melupakan membangun kemuliaan Allah. Banyak orang dalam pelayanan membangun popularitas untuk dikenang atau dipuji, bahkan kekayaan bagi diri mereka sendiri, dan lupa bahwa segala yang dikerjakan dan dicapai karena Tuhan. Harusnya Tuhanlah yang lebih dikenal seluruh dunia. Kerendahan hati, kerelaan melayani semua orang tanpa membedakan harusnya menjadi motivasi utama dalam pelayanan, bukan mencari kekayaan atau meninggalkan warisan untuk dipuji orang. Popularitas, kekayaan, dan kemegahan diri adalah musuh dalam pelayanan. Mari kita mengoreksi motivasi diri. Semoga fokus kita hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Jikalau kami boleh tiba pada titik pencapaian kami masing-masing di hari ini Tuhan, kami percaya semua karena campur tangan-Mu di dalamnya, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk membangun kemegahan diri, untuk menerima pujian lebih besar daripada pujian bagi Allah. Namun itulah kecenderungan kami sebagai manusia yang lemah, manusia yang dikuasai oleh keinginan daging. Seringkali ingin mendapatkan popularitas atau pujian yang jauh lebih tinggi daripada Allah. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus terus menolong kami untuk menyadari bahwa semua yang kami alami dan lalui sampai hari ini, karena Tuhanlah yang menguatkan kami. Di pagi hari ini, kami telah sedia untuk melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya dalam setiap kerja kami, dalam usaha, dalam berbagai aktivitas rutin kami, semuanya boleh kami jalani dengan penuh sukacita dan penyerahan diri yang sungguh kepada Allah. Semua yang kami kerjakan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi diri kami, terlebih lagi kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Berdoa bagi segenap jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia. Peliharalah kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah kasih sayang-Mu akan terus menuntun segala keberadaan hidup mereka, agar mereka dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan melalui umur yang bertambah, melalui sehat dan kuat yang Tuhan karuniakan. Menopang bagi saudara-saudara sepersekutuan kami yang bergumul dalam sakit, ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhanlah yang akan memelihara segala keberadaan hidup mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala keberadaan hidup kami hari ini. Kami mohon Engkau terus memelihara kami dimanapun kami berada. Kasih, sukacita, damai sorgawi akan kami rasakan dan juga kami bagikan bagi banyak orang.
Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Sambut kami yang datang bermohon hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Dikuatkanlah dan diteguhkanlah iman kita sekalian untuk terus melakukan kebenaran firman-Nya. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.